Hai, salam Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-26. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami Tuhan, kami aturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh dibangunkan di pagi hari yang sehat dan nyaman, dan melaksanakan berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, terlebih khusus untuk menyampaikan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-26. Di bawah perikop Allah di atas semua Allah. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dancing, atau bukit-bukit dengan raca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapatkan pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir tebu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu alus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Patungkah tukang besi menuangkannya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya? Orang-orang mendirikan arca, memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah kamu diberitakan kepada kamu dari mulanya? Tidak kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia akan membentang langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadi hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup pada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dan kepada siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekalian, satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat.
Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi benar-benar mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang melatih diri menjadi adil. Melatih diri menjadi adil. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemarin kita membahas tentang bagaimana kita melihat keadilan Tuhan, bagaimana kita melihat bahwa Allah itu adil, Allah itu tetap senantiasa adil, dan segala sesuatu tentang keadilan dan kedaulatan Allah. Tetapi hari ini kita diajak untuk melatih diri menjadi adil. Bagaimana? Apakah ini menjadi satu pertanyaan bersama tentang keadilan itu sendiri? Kenapa saya bilang pertanyaan bersama? Karena kita betul-betul mengerti tentang bagaimana kita harus melatih kita pun diri menjadi adil. Karena berbicara tentang keadilan bukan hanya tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan adil, atau lebih kepada kita lebih memuji dan memperlakukan orang lain dengan lebih baik, tetapi bagaimana kita memperlakukan kita punya diri dengan adil. Ini sesuatu yang sangat amat sulit dan menjadi pertanyaan bersama bagi kita. Apakah kita sudah adil terhadap kita pun diri sendiri? Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, soal melatih, saya rasa kita semua sangat hebat menjadi guru bagi orang lain. Karena kita selalu merasa kita lebih tahu daripada orang lain. Bahkan kita bisa lebih pintar dalam hal melatih orang lain ketimbang melatih atau menjadi guru bagi kita pun diri sendiri. Itu sebabnya saya mengajak kita untuk melihat bagaimana kita menjadi guru yang adil bagi kita pun diri sendiri melalui bacaan pada pagi hari ini. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan yang telah kita baca pada pagi hari ini menggambarkan bagaimana Allah tidak ingin disamakan dengan Allah lain. Jadi Allah benar-benar murka karena tidak mau disamakan dengan Allah lain. Bahkan kalau mau dibilang disamakan ini dengan Allah yang dong buat sendiri, yang ketong buat sendiri dengan ketong pun tangan, jadi ketong menciptakan Allah lain, lalu ketong mau mendudukkan ia sama seperti Allah. Jadi Allah disamakan, dudukan dengan Allah yang menciptakan ketong. Jadi ini memunculkan satu murka yang cukup besar bagi Allah terhadap bangsa Israel. Tentu juga terhadap setiap kita yang saat ini tidak melakukan keadilan yang baik dan benar terhadap ketong pun diri sendiri. Sadar atau tidak sadar Bapak Mama Saudara semua, ketong sangat tidak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain ketika itu orang adalah orang yang ketong sudah suka, atau ketong tahu saya itu orang lebih daripada ketong. Jadi pada saat dibanding-bandingkan ketong sudah suka. Tapi bagaimana ketong membandingkan ketong kehidupan yang sekarang dengan kehidupan yang lampau? Pernahkah itu terjadi bagi Bapak Mama Saudara semua? Pernahkah Bapak Mama berpikir bahwa sudahkah adil bagi Tuhan melihat progres Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan dalam mencintai Tuhan melalui kehidupan yang dulu dan dibandingkan dengan kehidupan yang sekarang?
Sudahkah Bapak mau berpikir sampai di situ tentang keadilan yang sebenarnya yang ingin saya gambarkan dalam pembacaan kita? Jadi saya tidak mau lagi kita menggambarkan bagaimana keadilan itu tentang orang lain, tapi bagaimana kita menggambarkan keadilan bagi kita pun diri sendiri. Kotong melihat bahwa apakah dulu kotong sudah taat kepada Allah, lalu bagaimana progresnya sampai saat ini. Apakah kotong sekarang semakin taat kepada Allah, atau progresnya semakin menurun dan membuat kotong menjadi menyamarapetakan Allah dengan kotong punya ciptaan tangan kita sendiri. Tentu ini menjadi satu pelatihan yang sangat-sangat sulit bagi setiap kita yang hanya berpikir tentang keadilan bagi kotong pun diri, tapi tidak mengerti bagaimana melatihnya untuk tetap melihat bahwa ada sesuatu yang harus menjadi tolak ukur untuk membuktikan bahwa ini adalah adil bagi Allah. Jadi kotong berhenti berpikir bahwa keadilan itu hanya untuk kotong pun diri. Keadilan itu harus adil untuk Allah. Adil itu seperti apa? Bagaimana kita mewujud nyatakan keadilan bagi Allah? Yaitu dengan membandingkan kita progres kecintaan, progres kita membaca firman Tuhan, progres kita bersaat teduh dengan Tuhan, progres bagaimana kita tetap setia berdoa dalam Tuhan. Apakah kita progres semakin menurun? Semakin banyak hal yang kita dapat dari Tuhan, ternyata kita semakin menurun. Kotong semakin mengenal Tuhan, kotong semakin tidak bermalas-malasan berdoa. Itu satu progres yang menurun. Itu salah satu bentuk ketidakadilan bagi Allah. Jadi jangan berpikir bahwa kotong hanya terus kotong menciptakan sesuatu, kotong sembah patung dulu, baru kotong menyamaratakan Allah dulu, baru kotong berpikir bahwa ini bentuk ketidakadilan. Tidak. Dengan kotong menurunkan kotong progres kehidupan yang dulu dengan sekarang terhadap kecintaan kotong terhadap Allah, itu salah satu bentuk ketidakadilan yang kotong lakukan bagi Allah. Jadi kotong harus adil dulu dengan kotong progres hidup sendiri, baru kotong melakukan hal yang lain, memikirkan hal yang lain. Adil dulu berbagi porsi bagi diri sendiri. Kotong harus adil untuk kotong porsi diri sendiri. Dengan begitu kotong bisa adil melihat segala sesuatu yang Allah buat, segala sesuatu yang Tuhan buat di dalam kotong hidup adalah baik adanya. Jadi kotong tetap senantiasa menjadi berkat dimanapun kotong berada, karena kotong merasa bahwa Tuhan adil memberikan kotong berkat. Cukup berkat bagi kotong. Jadi kotong berhenti membanding-bandingkan atau menyamaratakan segala sesuatu yang Tuhan buat. Karena saya tahu dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan percayakan dalam bab mampu hidup, tidak semua orang mendapatkan hal yang sama dengan proses yang sama. Jadi menjadilah kecintaan Allah karena proses Allah, bukan dengan menunggu untuk membanding-bandingkan, tetapi dengan melihat kemuliaan Allah. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup akan perenungan pada saat ini, saya mengundang kita untuk satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan. Kami mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kasih dan penyertaan. Kami diizinkan untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya dan kami yakin bahwa melatih diri sendiri adalah sesuatu yang sangat amat sulit Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan, hari ini kami memohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami
baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mendoakan seluruh tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga kami Tuhan. Kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan kami, agar apapun yang kami pergumulkan di dalam Tuhan, semuanya itu boleh kami laksanakan dengan kekuatan daripada Tuhan, dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala sesuatu menjadi duka cita kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Biarlah melalui semuanya itu kami senantiasa menaikkan syukur bagi Tuhan. Selepas ini Tuhan, kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Kami mohon Tuhan memberkati semuanya itu. Biar apa yang kami kerjakan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dosa kami Tuhan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua. Sampai jumpa kembali.